Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Alicia sayang, tolong jangan cuekin saya seperti ini. Safran yang masih sakit datang menghampiri Alicia di teras. Ayo, kembalikan barang-barang kamu ke kamar kita. Enggak Gus, Alicia mau tinggal di kamar tamu untuk sementara waktu. Bagaimana dengan Zayan? Zayan bisa saja tidur dengan saya di kamar tamu. Tidak. Saya tidak bisa tidur jika tidak ada Zayan. Itu cuman alasan Gus kan? Semalam aja bisa. Alicia membawa Zayan masuk ke dalam rumah. Gus Safran membuntuti seperti anak kucing di belakang mereka. Gus Safran menarik tangan Alicia. Alicia menatap bingung suaminya. Dosa loh cemberut ke suaminya begitu. Alicia menyunggingkan senyum lebar. Dosanya udah hilang belum Gus? Astagfirullah, Gus Safran tidak bisa menjawab pertanyaan istrinya. Alicia malas menanggapi, dia pergi meninggalkan Gus Safran. Gus Safran menghela nafas kasar, dia tahu kalau Alicia masih marah kepadanya. Sore hari, Gus Safran datang dengan membawa seblak dan rujak kesukaan Alicia. Namun naas, makanan tersebut habis tumpah karena Gus Safran tidak sengaja bertabrakan dengan Najwa. Maaf Gus, biar saya beresin. Najwa membersihkan makanan yang tumpah di atas lantai. Gus ingin marah, tapi tak bisa. Dia juga salah karena terlalu bersemangat. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Zayan dan Alicia. Gus Safran cocok juga dengan Najwa. Batin Alicia senang. Alicia, tegur Umi Fatma yang baru kembali dari luar. Alicia gelagapan, iya Umi. Kenapa kamu di sini? Enggak Umi, maaf Alicia pamit dulu. Alicia segera pergi dengan membawa Zayan di gendongannya. Gus Safran melihat kejadian itu. Lusa Alicia akan mulai kuliah tatap muka. Alicia pergi ke asrama santriwati untuk menemui Riri, sahabatnya dulu. Lihat Riri enggak? Enggak. Alicia yang masih menggendong Zayan itu berjalan lagi hingga tiba di depan pintu kamar asrama Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alicia masuk, tapi dia tidak melihat keberadaan Riri di sana. Loh, Kak Alicia. Iya, saya Alicia. Ririnya ada. Riri pulang Kak, dia sakit tipes. Ya Allah, oke terima kasih infonya. Saya pamit dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Alicia pergi, dia dicibiri karena dirasa beruntung bisa menikah dengan Gus Safran. Mereka semua iri kepada Alicia. Alicia dan Safran sudah keluar dari asrama santri putri. Dia melihat mobil Gus Safran baru keluar dari garasi dan tak lama berhenti, kemudian turunlah seorang pria tinggi tegap dengan tubuh atletis berjalan ke arahnya. Gus kan masih sakit, mau kemana? Saya udah gak apa-apa, ayo makan di luar. Enggak Gus, saya mau beliin kamu seblak sama es krim, yang tadi tumpah. Alicia memikirkan sebuah ide, ajak Najwa ya Gus. Untuk apa ajak dia? Ya gak apa-apa, biar seru. Enggak, kita bertiga saja. Lagian ini sudah sore, dan Najwa pasti sibuk. Alicia pasrah, dia jalan duluan di depan Gus Safran, kemudian masuk ke dalam mobil. Jalanan cukup ramai dan padat. Beginilah cara Gus Safran membujuk istrinya ketika sedang marah. Kedua pasangan itu terjebak macet. Gus menggenggam tangan Alicia sambil membayangkan kalau itu adalah tangan Nabila. Ia berharap tangan Nabila yang ada di genggamannya saat ini. Gus,
Gus Safran tersadar dari lamunannya. Dia melepaskan tautannya dan kembali fokus menatap jalanan. Zayan mulai tidak anteng, sepertinya bayi laki-laki itu bosan berada di dalam mobil. Anak bunda sama ayah pinter. Alicia berusaha menghibur anak sambungnya. Mereka singgah di supermarket. Gus Safran turun membeli air aqua untuk putra tunggalnya. Setelah mendapatkannya, dia kembali dan memberikannya kepada istrinya. Alicia kesusahan membuka tutup botolnya. Gus Safran yang melihat hal itu tersenyum kemudian mengambil botol dari tangan Alicia dan membukakannya. Alicia gampang luluh, dengan bantuan kecil saja sudah bisa membuatnya kembali luluh di tangan Gus Safran. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di tempat tujuan. Gus Safran mengajak Alicia nongkrong di kafe yang berada di tepi laut. "Mau pesen apa? Seblak ceker?" tanya Gus Safran yang dibalas anggukan oleh Alicia. Selagi Gus Safran pergi memesan makanan, Alicia membawa Zayan ke tepi laut yang indah. Banyak lampu terpasang di sana. Ada juga lampu tumbler yang sengaja diletakkan disusun di tepian laut, tepatnya digantung di atas kayu agar memperindah suasana. Saat Alicia sedang menikmati suasana, tiba-tiba pijakan Alicia terasa bergerak, guncangannya keras. Beberapa orang yang berada di sana lari berhamburan saat melihat air laut meluap, seperti akan terjadi tsunami. Alicia bodoh dan lemot. Dia hanya diam ketakutan. Air laut bergerak cepat dan meratakan semua tempat pariwisata yang ada di sana. Termasuk Alicia dan Zayan, mereka terombang-ambing di dalam air. Alicia tidak bisa berenang, dia tenggelam di dalam tsunami bersama anak sambungnya. Sebisa mungkin Alicia menahan agar Zayan tidak lepas dari gendongannya. Kalaupun mereka akan mati, dia ingin mati bersama Zayan. Allahu Akbar, batin Alicia. Bencana ini sungguh di luar dugaan. 3 hari kemudian, para tim SAR sudah mengevakuasi sebagian korban tsunami. Banyak orang tewas akibat tsunami setinggi 10 meter itu. Diketahui sebanyak 36.000 orang tewas, dan 360 orang masih belum ditemukan. Berita tersebut sudah tersebar di berita televisi maupun koran di Indonesia. Pencarian masih dilanjutkan. Korban selamat yang sudah ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Kencana Pelangi untuk ditangani. Dan korban meninggal juga dibawa ke sana. 2 korban lagi baru ditemukan, ibu dan anak. Namun sayang, anak laki-laki tersebut saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia karena kehabisan nafas. Sementara ibunya masih selamat dan kini dalam penanganan. Diberitakan semua santri di pondok pesantren Al-Azhar dinyatakan tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan. Begitu juga dengan ustadz dan ustazah yang mengajar di sana. Alicia baru sadar dari pingsannya setelah 5 hari kemudian, tubuhnya terasa lemas dan sakit. Di sekelilingnya hanya ada warna putih. Zayan. Alicia ingin bangun, tapi dicegah oleh pria yang selama ini menjaganya. Dia adalah Angkasa, laki-laki yang selama ini Alicia idamkan. "Anak lo udah meninggal." "Gak mungkin." Alicia menangis histeris. Dunianya hancur hari itu. Dia tak mampu dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Angkasa menjelaskan semua yang ada di berita. Dia tahu tentang Alicia, semuanya dari Riri, sepupu satu kali Angkasa. Riri mengatakan semua yang dicurhatkan Alicia kepada Angkasa. Riri selamat, sekarang dia pergi membeli makanan. Riri yang pertama menemukan Alicia dan Zayan. Alicia belum berhenti menangis, dia memikirkan nasib keluarga dan juga suaminya. Hatinya sakit kehilangan orang-orang yang dia sayangi, terutama Zayan. Riri memeluk Alicia,
berharap pelukan itu bisa sedikit mengobati luka di hati Alicia. "Kamu kuat Kak Al." "Aku gak kuat." Tangis Alicia semakin deras. Dia tidak tahu keadaan keempat orang tuanya. Pupus sudah harapannya untuk menjodohkan Zafran dengan Najwa. Dan bagaimana dengan pendidikannya? Apa dia harus mengubur dalam-dalam impiannya menjadi seorang dokter? Angkasa merasa iba melihat Alicia. Sejujurnya dia memiliki seorang pacar yang sekarang kuliah di London. Riri mengelap sisa air mata di wajah Alicia. "Kita berdoa sama-sama untuk keselamatan Gus Zafran dan Umi Fatma, Kiai Sobri dan yang lainnya." Alicia melepaskan pelukannya. "Aku mau cari Gus Zafran." "Enggak Kak Alicia, di sana bahaya, bisa jadi ada gempa susulan." "Gak mungkin, ini udah 1 minggu. Di sana kacau, biarin tim SAR aja yang nyari, kita bantu doa." Alicia mengkhawatirkan Gus Zafran. Bagaimanapun Gus Zafran sudah banyak berkorban untuknya. Ia tidak tahu akan seperti apa kehidupannya di kemudian hari, sendirian. Alicia setia menunggu di depan layar televisi rumah sakit, berharap ada berita yang memperlihatkan kalau suaminya masih hidup. "Lo makan?" ucap Angkasa dingin. "Enggak, aku gak lapar." Angkasa meletakkan piring berisi bubur di atas meja. Dia meraih ponselnya dan memainkannya. Jika bukan karena rasa kasihan, dia enggan berada di sana. Alhamdulillah keluarga Angkasa semuanya selamat karena air tsunami tidak sampai ke rumahnya. Angkasa melirik, melihat Alicia yang masih setia menatap layar televisi dengan wajah penuh harapan. Wanita dengan jilbab berwarna hitam. "Sampai kapan?" "Apanya? Sampai kapan lo mau ngeliatin televisi kayak gitu? Sampai Gus Zafran ketemu." Angkasa menghela nafas kasar. Dia tidak mau peduli. Tapi rasanya kasihan, mengingat Alicia yang dulu sering dibully di hadapannya dan tak ada satupun orang yang mau menolongnya. Dalam hati Alicia berdoa untuk keselamatan Gus Zafran. Hening, hanya ada suara televisi. Riri pergi karena ada sesuatu yang harus dia urus. Alicia kembali menangis saat melihat layar televisi menampilkan gambar pesantren Al-Azhar milik Kiai Sobri, ayah Gus Zafran yang sekarang sudah hancur karena guncang gempa. Dia ingin pergi ke tempat terakhir dia melihat Gus Zafran. "Ya Allah, bantu Alicia, selamatin Najwa dan Gus Zafran, Umi dan Abi juga ibu bapak Alicia ya Allah." Tiba-tiba, layar tersebut menampilkan gambar korban meninggal yang baru ditemukan. Itu bapak Alicia. Angkasa melepas ponselnya, dia menatap Alicia. Wajah Alicia sudah basah dipenuhi air mata. Alicia pingsan karena tak sanggup menerima kenyataan. Untungnya Riri datang tepat waktu. Angkasa pergi memanggil dokter, sementara Riri mengurus Alicia. "Ya Allah Kak Al." Riri ikut sedih, padahal dia belum tahu penyebab Alicia pingsan. Tak lama setelah itu, dokter datang untuk memeriksa Alicia. Dia berkata kalau Alicia pingsan karena syok berat. Untuk sekarang Alicia dilarang berpikir terlalu keras, karena itu akan berpengaruh kepada kesehatannya. 2 jam Alicia tak sadarkan diri, Riri dan Angkasa setia menemaninya. Sejujurnya Riri juga terpukul karena kejadian ini. Sekolahnya hancur, idolanya menghilang, teman-temannya meninggal. Tapi di satu sisi dia bersyukur Alicia masih selamat. "Assalamualaikum." Seorang pria tinggi tegap masuk. Pria yang kelihatan panik itu langsung menghampiri Alicia yang tak sadarkan diri. "Gus Zafran." "Ya, pria itu adalah Gus Zafran." Entah bagaimana ceritanya hingga dia bisa sampai di tempat itu. Gus Zafran panik melihat wajah pucat Alicia. Tangan kanannya menggunakan gips.
Gus Safran tentu berduka, dia juga mengkhawatirkan anaknya. Gus Safran menggenggam tangan Alicia dengan kepala yang menempel pada genggaman tangan itu. Angkasa merasa tersingi karena Gus Safran lebih tampan darinya. Suaminya, bisik Angkasa di kuping Riri. Riri mengangguk mengiyakan. Di mana anak saya? Riri dan Angkasa saling tatap. Zayan udah meninggal Gus, jawab Riri dengan bibir bergetar. Hah? Gus Safran syok, kakinya terasa lemas. Buah hatinya, peninggalan terakhir Nabila. Gak, anak saya masih hidup. Gus Safran menangis di lantai, dunianya hancur, hatinya perih dan sakit. Tiba-tiba, alat pendeteksi kehidupan berbunyi nyaring dan menampilkan garis lurus. Semuanya panik tak terkecuali Angkasa dan Gus Safran. Riri segera berlari memanggil dokter. Gus Safran memegang erat tangan Alicia. Dia berbisik, "Jangan tinggalkan saya Alicia, saya mohon." Tangisnya pecah. Dokter datang diikuti oleh suster yang membawa alat kejut jantung. Suster memberikan cairan pada alat tersebut. 1.2.3, dokter menempel alat tersebut di dada Alicia. 1.2.3 1.2.3 Alat pendeteksi kehidupan kembali menampilkan garis zigzag yang menandakan Alicia masih hidup. Alhamdulillah, semuanya bersyukur. Gus Safran berterima kasih kepada Allah masih memberi keselamatan kepada istrinya. Alicia lah satu-satunya keluarga dekatnya yang selamat dari bencana ini. Alhamdulillah ya Allah. Apa kalian tahu di mana kuburan anak saya? Riri mengangguk mengiyakan, karena dia menyaksikan sendiri saat Zayan dimakamkan. Bisa antarkan saya ke tempat itu? Sebenarnya, Zayan dimakamkan di kampung Riri. Karena Alicia belum sadar, dan Gus Zayan belum ketemu, jadi dia mengaku sebagai keluarga Zayan dan meminta jasad Zayan untuk dimakamkan sendiri. Dia tidak mau anak Gusnya dikuburkan di kuburan massal karena itu akan mempersulit mereka menemukan makam Zayan. Sore harinya, Gus Safran ditemani Riri pergi ke makam. Di sana, Gus Safran nampak bersedih, tapi dia tidak menangis. Gus berusaha untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Riri ikut berdoa saat Gus mendoakan anaknya. Gus sudah melihat berita kalau semua santri di pesantrennya meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah dirasa cukup, mereka kembali ke rumah sakit dengan sepeda motor yang tadi mereka pakai. Riri hanya mempunyai satu motor, jadi terpaksa mereka harus boncengan dan tetap jaga jarak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangan Alicia bergetar, dia kaget melihat Gus Safran dan Riri yang datang bersamaan. Alicia, kamu sudah sadar. Gus masih hidup. Gus Safran langsung berhambur memeluk Alicia. Alicia membalas pelukan Gus Safran disaksikan oleh Angkasa dan juga Riri. Angkasa cuek, baginya biasa saja. Riri sangat ingin ada di posisi Alicia. Tapi takdirnya tidak semulus takdir Alicia. Apanya yang sakit? Tanya Gus Safran. Alicia menunjuk bagian-bagian tubuhnya yang terasa sakit. Dia diam sejenak, sebelum kembali menangis. Gus Safran bingung melihat Alicia. Bapak Alicia meninggal Gus. Bapak Alicia meninggal Gus. Gus Safran spontan kembali memeluk Alicia. Kita hadapi ujian ini sama-sama. Safran mengelus kepala Alicia, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Qs Luqman ayat 17. Alicia membalas pelukan Gus Safran. Sebagai seorang anak, tentu hatinya sakit dan berduka. Kita makamkan Bapak di sebelah makam Zayan. Iya Gus. Gus Safran belum melepaskan pelukannya, dia juga kehilangan Umi dan abinya.
Umi Fatma dan Kiai Sobri sudah dikuburkan 3 hari yang lalu. Mayat Najwa belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Begitu pula dengan Ibu Alicia yang masih belum jelas keadaan dan kondisinya. Alicia dan Gus Zafran menghadiri pemakaman. Keduanya saling menguatkan dalam keadaan yang sama-sama rapuh. "Gus, pesantren hancur, kita mau tinggal di mana?" Isak Alicia. Gus Zafran menunduk sambil menatap tanah kuburan yang masih basah. Dia kepikiran sama makam Nabila, yang kemungkinan besar hilang karena terjangan air laut. Gus Zafran merangkul Alicia sambil mengelus bahu istrinya. "Ujiannya berat ya Alicia. Tapi Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan manusia. Allah tahu kita kuat dan bisa menghadapi semuanya." Riri mendengar semuanya, dia hanya diam dan tidak berkomentar apapun. Suasana duka masih menyelimuti tempat itu. Gus Zafran menatap batu nisan bertuliskan LZAYYAN Pratama bin Rizky L. Zafran Pratama. Sebagai seorang ayah, tentu dia masih berat melepaskan putranya. Karena melahirkan Zayan, Nabila sampai kehilangan nyawanya. Alicia ikut menatap batu nisan Zayan. Dia tidak menyangka bayi mungilnya pergi secepat ini. Tak pernah terbayangkan dia akan terpisah dari anak sambungnya begitu cepat. "Zayan, pelukan bunda kurang hangat ya nak." Sampai Zayan milih kembali ke pelukan yang maha kuasa. Batin Alicia sedih. Angkasa malas menyaksikannya. Baginya itu sudah seperti drama Indosiar yang alay. Angkasa pergi duluan dengan sepeda motornya, meninggalkan Riri di sana. "Ri, Angkasa udah pergi tuh," ucap Alicia dengan wajah sedih dan mata sembam. Riri menoleh melihat kepergian Angkasa. Dia menghela nafas kasar. Sangat menyebalkan mempunyai sepupu seperti Angkasa. "Kalau kalian butuh tempat tinggal, Ibu Riri punya kos-kosan." Alicia menatap Gus Zafran. "Tidak terima kasih, saya masih punya rumah di Yogyakarta." Gus Zafran bersuara sambil menggenggam tangan Alicia. Riri mengangguk mengerti, jadi Gus Zafran dan Alicia akan melanjutkan kehidupannya di kota lain. Sebenarnya Gus Zafran berat meninggalkan tempat itu, karena di sana tempat peristirahatan terakhir buah hatinya. "Gus, malam ini warga mau kirim doa buat para santri dan ustadz-ustazah yang gugur, juga buat almarhum Kiai Sobri dan almarhumah Umi Fatma. Saya akan menghadiri pengajian tersebut." "Iya Gus." Selesai sholat maghrib, Gus Zafran dan Alicia pergi ke musola, tempat diadakannya pengajian. Pasangan suami istri itu berpisah. Gus pergi ke tempat laki-laki, dan Alicia pergi ke tempat ibu-ibu perempuan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, silahkan masuk Gus." Gus Zafran disambut baik di sana, istrinya juga disambut dengan baik. Para warga menyampaikan belasungkawa kepada Zafran. Mereka semua warga atau orang-orang yang dulu pernah dibantu oleh Kiai Sobri. Mereka tentu sedih dengan kejadian ini. Banyak yang menawarkan diri ingin membantu Zafran dan Alicia, tapi Zafran menolak dengan halus. Dia tidak mau merepotkan siapapun. Pengajian dimulai. Zafran yang memimpin pengajian tersebut. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar merdu memanjakan telinga. Setelah selesai, mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah. Gus Zafran yang menjadi imam. Para warga berharap Zafran bisa membangun kembali pesantren Al-Azhar. Banyak orang tua yang mau memondokkan anaknya di sana. Zafran hanya bisa tersenyum. Membangun kembali berarti dia harus siap melihat kembali kenangan-kenangan yang terukir di sana. Itu hanya akan menambah kesedihan Zafran yang ditinggal kedua orang tuanya. "Gus sing tabah nggih." "Iya Pak."
Bapak-bapak itu menyalimi Gus Zafran secara bergiliran. Setelah bersalaman, mereka keluar dari musola dan kembali ke rumah masing-masing. Gus Zafran menghampiri istrinya setelah selesai bersalaman dengan semua laki-laki yang ada di sana. Tangan kanannya masih menggunakan gips. "Saya lapar," bisik Gus Zafran. "Tapi kita gak punya apa-apa, Gus," jawab Alicia yang juga ikut berbisik. Gus Zafran pasrah. Dia berjalan keluar musola bersama Alicia. Saat sampai di depan rumah Riri, ternyata mereka sudah ditunggu oleh kedua orang tua Riri. "Gus, mari makan, kami sudah siapkan." Alicia dan Gus Zafran saling tatap. Masya Allah, batin Gus Zafran bersyukur. Keduanya masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi mereka disambut dengan kehangatan. Berhubung tangan kanan Gus Zafran masih menggunakan gips, dia makan dari tangan Alicia. Alicia menyuapi Gus Zafran sambil menyuapi dirinya sendiri. Mereka berdua makan dalam satu piring bersama. Pak Darwis dengan Bu Ranti, orang tua Riri, senyum-senyum menyaksikannya. Mereka flashback teringat masa muda. "Bu, Pak," tegur Riri, "Popo turi, wong ibue kelingan jamane je enom." "Apa sih, Ri?" Ibu itu teringat ketika masih muda. Pak Darwis salah tingkah. Alicia dan Gus Zafran heran melihat kelakuan kedua orang tua Riri. "Maafin ibu bapak Riri ya Gus," kak Alicia. Alicia refleks tersenyum. "Enggak kok Ri, gak apa-apa." Mereka melanjutkan makan. Setelah selesai makan, Alicia membantu Riri membereskan bekas makan mereka. Meski sudah dilarang, Alicia tetap bersikeras ingin membantu. Dia merasa punya hutang budi kepada Riri dan keluarganya. Jika bukan karena Riri, mungkin saja saat ini dia sudah bersemayam terkubur di sebelah makam Zayan, meninggal juga. "Gus, sampai kapan kita numpang di sini?" "Cuman malam ini Alicia. Besok kita ke pesantren, setelah itu berangkat ke Yogyakarta." "Iya Gus." Mereka tidur dengan berpelukan. Gus Zafran masih berharap kalau wanita yang tengah ia peluk adalah Nabila. Alicia tidak benar-benar tidur. Dia memikirkan Najwa dan ibunya yang sampai sekarang belum ditemukan. Apa mungkin sebenarnya mereka sudah ketemu dan sudah dikubur di kuburan massal? Tak ada yang tahu. Alicia mempunyai dua orang kakak, laki-laki dan perempuan. Mereka semua pergi setelah sukses dan meninggalkan kedua orang tuanya tanpa peduli kepada orang yang telah berjasa membesarkan mereka hingga sukses. Jika diingat-ingat itu sangat menyedihkan bagi Alicia. Terlahir dari keluarga miskin, dibuli karena miskin, karena trauma sampai terpaksa pindah sekolah dan masuk pesantren dan bertemu Gus Duda yang tampan dan kaya raya juga anak tunggal. Tengah malam Riri menangis karena teringat kepada Melody. Dia dan Melody sangat dekat, sudah seperti keluarga. Kamar Riri dan kamar yang ditempati Alicia bersebelahan. Alicia mendengar isakan Riri. Berhubung Gus Zafran sudah tidur, Alicia pergi ke kamar Riri. "Ri, kamu kenapa?" Mendengar itu Riri langsung mengelap sisa air matanya. "Aku gak apa-apa kak." Alicia duduk di sebelah Riri. "Kamu kok gak bilang kalau Angkasa sepupu kamu? Pas tahu aku malu banget loh." Riri memaksakan senyumnya. Alicia tahu kalau Riri sedang menyembunyikan sesuatu. Dia segera memeluk Riri. Riri kaget tapi dia membalas pelukan Alicia. "Benar-benar menyesakkan kehilangan orang yang kita sayangi. Gak apa-apa Ri, kalau mau nangis, nangis aja." Benar saja, Riri melanjutkan nangisnya sampai membuat baju Alicia basah. "Maaf karena aku terima tawaran dari Gus Zafran. Maaf udah hianati kamu Ri." Alicia menyesal, pasalnya dulu Riri sering bercerita kalau dia menyukai Gus Zafran. "Gak apa-apa kak,
jodoh gak ada yang tahu. Riri masih menangis karena merindukan melodi yang sudah terkubur di dalam tanah. Ri, besok aku sama Gus Zafran mau ke Yogyakarta. Kamu mau ikut? Enggak kak, aku mau lanjutin sekolah aku di sini. Kata ibu dia mau numpangin aku di sekolah swasta temannya. Oh gitu. Alicia belum tahu kalau Riri membocorkan semua rahasianya kepada angkasa. Rahasia kalau dia menyukai angkasa. Riri dan Alicia tidak membicarakan apapun. Alicia hanya pasang badan untuk dipeluk oleh Riri. Mungkin saja itu yang Riri butuhkan saat ini. Assalamualaikum, Alicia, kamu ada di dalam kan? Alicia mengenali suara itu, yaitu adalah Gus Zafran. Iya Gus, dua wanita tersebut saling melepaskan pelukan. Alicia buru-buru keluar dari kamar Riri dan menghampiri Gus Zafran. Gus, saya kebangun, dan lihat kamu gak ada. Maaf ya Gus, ya udah ayo tidur lagi baru jam 1:30 malam. Alicia dan Gus Zafran masuk ke kamar. Setelah bermaitan dengan Riri dan keluarganya, Gus Zafran dan Alicia pergi ke pesantren. Saat sampai mereka bersedih melihat pesantren yang susah payah dibangun oleh Kiai Sobri hancur, banyak bangunan yang roboh terutama rumah yang Alicia dan Gus Zafran tinggali. Sekarang rumah itu sudah rata dengan tanah. Alicia memegang tangan Gus Zafran, dia tahu itu sulit bagi suaminya. Tangan kanan Gus Zafran masih menggunakan gip karena terkilir. Gus dan Alicia berkeliling mencari puing-puing kenangan yang bisa mereka bawa. Tapi nyatanya semua itu tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Gus, ayo di sini cuman nambah luka Gus. Bisa kita ke makam Nabila. Kata Riri semua makam yang ada di sana hilang karena tsunami, patok kuburannya hilang Gus dan tanahnya rata. Di sana tidak ada kuburan yang menggunakan tehel beton. Gus Zafran memasang raut sedih. Mereka bisa melakukan perjalanan karena mendapatkan pinjaman uang dari Riri. ATM yang Gus Zafran bawa hilang dari sakunya. Mereka kembali masuk ke mobil yang sudah mereka sewa. Mobil tersebut melaju menjauh dari daerah yang terkena terjangan ombak tsunami. Di perjalanan, Alicia maaf, rumahnya sederhana. Iya Gus gak apa-apa. Hampir 2 jam mereka berada di dalam mobil, akhirnya mobil berhenti di depan rumah besar dan megah. Gus, kenapa? Alicia melotot. Gus sakit atau gimana? Saya sehat, kenapa Alicia? Gus sadar. Gus bilang rumahnya sederhana, tapi ini emang sederhana kan? Rumah ini saya beli atas nama Nabila. Saya ingin menghadiahkan rumah ini ke dia. Masya Allah Gus, udah ayo masuk. Setelah membayar, Alicia dan Gus Zafran masuk ke dalam rumah. Di sana sudah ada satpam yang berjaga dan pembantu yang ditugaskan untuk merawat rumah tersebut. Alicia melongo melihat kemewahan rumah Gus Zafran yang katanya sederhana. Alicia dan Gus Zafran tidak membawa barang apapun, karena barang-barang mereka sudah rusak. Alicia dibawa ke kamar yang akan dia tinggali bersama Gus Zafran. Kamarnya luas dan mewah. Masya Allah Gus, ini gak ada sederhananya. Batin Alicia ingin menangis. Rumah mewah itu terasa sepi dan dingin, tidak ada kehangatan di dalamnya. Alicia merindukan rumah lama Gus Zafran, yang ramai dan hangat. Kamu ingat saya pernah bilang mau fokus urus perusahaan. Sebenarnya Abi punya perusahaan di sini, ucap Gus Zafran. Alicia berpikir mungkin itu perusahaan kecil yang baru merintis. Gus Zafran duduk di kasur empuk. Dulu dia sering menghayal akan menghabiskan sisa umurnya di rumah ini bersama Nabila. Tapi itu semua hanya hayalan yang tak akan pernah menjadi nyata. Sini istirahat, kamu pasti capek. Iya Gus.
Alicia ditinggal sendirian di kamar. Gus keluar, dia pergi mencari masjid. Mbak Nabila gak apa-apa kan rumahnya Alicia tempatin. Monolong Alicia yang bodoh. Alicia lo bodoh banget, kalau ada yang jawab iya gimana? Hayo lo. Alicia kembali bersedih, dia masih kepikiran soal ibunya dan Najwa. Alicia pasrah karena dia tidak lagi punya harapan bertemu dengan Najwa dan ibunya dalam kondisi masih bernyawa. Kalaupun benar, itu hanya hayalan Alicia. Sayang, gimana kabarnya? Bunda kangen. Batin Alicia. Alicia bosan berdiam diri di kamar, dia berjalan-jalan keluar rumah. Hari sudah malam dan gelap. Non Alicia. Alicia menoleh saat namanya disebut. Wanita tua datang menghampirinya. Iya, kenapa keluar? Udaranya dingin, nanti masuk angin. Saya ditugaskan untuk menjaga Non Alicia. Saya bisa jaga diri kok, Bi. Oh iya Non, perkenalkan nama saya Bisumi. Saya sudah 6 bulan bekerja di sini. Iya Bi, mari masuk Non, saya temani minum teh. Alicia menurut, dia masuk bersama Bisumi. Keduanya duduk di meja makan dengan 1 gelas teh di depan masing-masing orang. Bibi tahu Non masih syok. Alicia senyum kecut sambil menunduk. Jujur dia masih canggung kepada Art yang bekerja di rumah Gus Zafran. Suasana semakin canggung, Alicia harap Gus Zafran segera datang. Non Alicia nangis. Enggak Bi, cuman kelilipan. Alicia menggosok matanya, menghapus air matanya yang tiba-tiba keluar tanpa diundang. Aneh emang cewek cengeng ini. Biko istri saya dibuat nangis. Gus Zafran yang baru datang dari luar menghampiri Alicia. Gak saya apa-apain loh tuan. Kamu kenapa lagi? Gak tahu Gus, tiba-tiba keluar sendiri. Gus Zafran menggaruk dahinya yang berkerut. Agak lain emang ini Alicia. Ya udah istirahat aja, ayo, besok kita harus belanja baju. Iya Gus. Bersambung.